Banyak juga yang khawatir, sebenarnya mereka takut operasi epilepsi, nanti otaknya dibuka, dibelah-belah, diambil. Nah itu kan banyak yang takut, sehingga kita harus juga memberikan penjelasan yang rasional bahwa tindakan epilepsi, bedah epilepsi itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sejak tahun 1980 makin banyak dipakai lagi tindakan bedah epilepsi ini. Bahkan kita bisa bagi, kalau dari penelitian itu dibagi tindakan epilepsi sebelum tahun 1990-an dan setelah tahun 1990-an, di mana perkembangan teknologi memberikan kelebihan kemudahan bagi dokter bedah untuk bisa melakukan tindakan operasi dengan aman. Salah satunya adalah perkembangan mikroskop. Dengan mikroskop kita bisa melihat dengan detail, bisa melakukan tindakan pembedahan dengan baik. Kemudian juga alat untuk tindakan operasi namanya microsurgery, termasuk juga nanti ada alat untuk membuka tulang tengkorak dengan baik. Dengan perkembangan teknologi ini, maka tindakan bedah epilepsi itu menjadi cukup aman, sangat aman, safe bahkan. Nah, salah satu teknik yang dikembangkan untuk meminimalisir efek dari risiko komplikasi pada saat pembedahan itu salah satunya adalah teknik approach, atau bagaimana kita melakukan tindakan operasi itu, approach epilepsi. Nah, yang kita kembangkan salah satunya adalah namanya mini pteronal craniotomy, di mana untuk kasus pembedahan pada kasus epilepsi temporal, di mana kita akan mengambil lobus temporal dari pasien itu, kita lakukan dengan tindakan minimal invasif dengan sayatan minimal. Jadi kira-kira kalau ini telinga kita 1 sampai 1,5 cm di depan, kemudian ke atas kurang lebih 8 cm ke atas. Ini meminimalisir risiko bukaan yang terlalu besar dari operasi epilepsi temporal yang standar, di mana biasanya kita melakukan irisan itu pteronal atau question mark yang dari sisi depan daun telinga ke belakang sampai ke kontralateral atau kepala sebelah. Jadi kita minimalisir hanya dengan bukaan minimal. Kemudian craniotomy atau bukaan tulang juga lebih kecil, kira-kira dengan diameter hanya sekitar 2 sampai 3 cm kurang lebih seperti itu. Tetapi dengan tindakan ini kita bisa optimalkan untuk bisa mengambil area lobus temporal yang menjadi sumber kejang itu. Nah, ini tentunya kita lakukan sering kita lakukan sehingga kita bisa dengan secara optimal mengambil area otak yang jadi fokus kejang ini. Salah satu jenis epilepsi yang dengan tindakan bedah ini akan memberikan efek perbaikan yang sangat signifikan itu adalah ketika sumber kejangnya itu ada di temporal. Kita bilangnya itu temporal lobe epilepsi temporal. Jadi lobus temporal itu kurang lebih di balik telinga kita ya, kanan dan kiri. Ini lobus temporal, ini lobus frontal. Lobus temporal ada di sini. Nah, seperti apa tandanya epilepsi lobus temporal itu? Biasanya pasiennya nanti akan merasakan ada aura. Aura itu perasaan yang hanya dirasakan oleh pasien itu sebelum dia mengalami kejang. Bisa berupa area aura ketakutan atau berupa perut yang tidak enak. Kita bilang abdominal discomfort, perutnya tiba-tiba tidak enak, mual, mau muntah, keluar keringat dingin. Setelah itu kemudian dia berubah jadi blank, tidak sadar, tidak aware dengan lingkungan sekitar. Kemudian kalau berlanjut dia bisa mengalami kejang yang tonik-klonik, yang tangan dan kakinya kejat-kejat itu khas untuk semiologi atau tanda-tanda epilepsi temporal. Nah, pada kasus epilepsi temporal seperti itu tadi, kalau dengan obat-obatan masih tetap mengalami kejang, maka kita akan lakukan evaluasi dengan pemeriksaan EEG dan kemudian pemeriksaan MRI dengan protokol khusus, sehingga kita bisa menemukan apakah ada kelainan di lobus temporal ini. Nah, kalau ada kelainan di lobus temporal ini, maka cocok antara bentuk kejangnya, gelombang EEG-nya, gambaran MRI-nya cocok, kita bisa lakukan tindakan pembedahan dengan mengambil lobus temporal ini. Kalau kita ambil, kita harapkan bisa mengontrol antara 70-80% pasien bisa bebas kejang. Nah, itu tentunya perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan hanya meminum obat saja. Kemudian kenapa kita harus lebih agresif untuk melakukan penanganan pada epilepsi lobus temporal ini? Sebab lobus temporal itu sendiri berkoneksi dengan sistem limbik yang mengatur emosional kita, yang mengatur perilaku kita. Ketika kita
biarkan di situ ada sumber kejang yang tidak bisa terkontrol dengan obat misalkan, otomatis nanti karena dia terkoneksi dengan sistem limbik, maka limbik sistemnya juga akan terpengaruh, perilakunya lebih susah dikendalikan, lebih banyak mengalami depresi misalkan, emosionalnya sudah terkendali. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan dari penelitian juga disebutkan bahwa kalau dibiarkan makin lama, ketebalan dari mantel otaknya ini, kita bilang cortical mantle ini juga akan makin menipis ketika kejangnya itu dibiarkan tidak terkendali. Makanya kita harus lebih agresif untuk kasus-kasus, terutama kasus-kasus temporal lobe epilepsi. Saya Dr. Heri Subianto, spesialis bedah saraf konsultan neurofungsional. Jangan lupa ikuti terus perkembangan informasi kesehatan lainnya di channel YouTube ini.